Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, kehadiran militer Amerika di Pulau Okinawa telah menjadi bagian dari sejarah yang panjang dan penuh luka. Pulau terbesar di Kepulauan Ryukyu ini kini menjadi prefektur Jepang, tetapi pada tahun 1945, tanah itu menyaksikan salah satu pertempuran paling berdarah sepanjang sejarah perang modern. Di sana, ribuan tentara dan warga sipil kehilangan nyawa mereka, jumlah korban dari kedua pihak hampir seimbang, dan sebagian besar bahkan tidak sempat dimakamkan dengan layak. Mungkin karena masa lalunya yang gelap, kisah-kisah tentang roh dan penampakan tidak pernah berhenti beredar di Okinawa. Banyak prajurit Amerika yang bertugas di sana meyakini bahwa pulau itu adalah tempat paling berhantu di seluruh jajaran militer Amerika Serikat. Namun ada juga yang percaya bahwa bukan hanya arwah gentayangan yang berkeliaran di malam hari. Beberapa kisah menyebutkan bahwa sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih licik telah lama berdiam di antara kabut Okinawa, makhluk yang dikenal dalam legenda Jepang sebagai Kitsune. Pertempuran Okinawa, yang berlangsung antara 1 April hingga 21 Juni 1945, merupakan babak terakhir dan paling brutal dalam Perang Dunia Kedua. Tentara Amerika berjuang mati-matian menembus pertahanan Jepang yang tersembunyi di jaringan terowongan dan bunker bawah tanah. Sekitar 7.500 marinir dan prajurit Amerika gugur bersama 5.000 pelaut. Di sisi lain, Jepang kehilangan lebih dari 110.000 tentaranya. Sebagian besar memilih melakukan seppuku, bunuh diri demi kehormatan, ketimbang menyerah. Jumlah korban sipil tidak pernah dapat dipastikan, namun beberapa catatan memperkirakan hingga 160.000 jiwa, lebih dari sepertiga populasi pulau saat itu, tewas akibat tembakan silang atau bunuh diri massal yang dikenal dengan istilah Shuden Jiketsu. Ada perdebatan besar di kalangan sejarawan mengenai apakah tindakan itu dilakukan atas perintah militer Jepang atau karena ketakutan rakyat terhadap propaganda anti-Amerika yang menggambarkan tentara sekutu sebagai monster. Setelah kekalahan Jepang, Okinawa dan kepulauan sekitarnya berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Dalam beberapa dekade berikutnya, pangkalan-pangkalan militer permanen berdiri di tanah yang dahulu berlumuran darah. Walau hubungan Amerika dan Jepang akhirnya dinormalisasi, kehadiran pasukan asing di Okinawa tetap menjadi sumber ketegangan. Puncaknya terjadi pada tahun 1970, ketika kerusuhan Gaza meledak, menandai kemarahan warga terhadap perilaku personel militer Amerika. Namun bukan hanya konflik sosial yang membekas di pulau itu. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dari politik dan peperangan, sesuatu yang hidup di antara hutan bambu, di bawah tanah basah yang pernah meminum darah ribuan jiwa. Selama 7 dekade berikutnya, ribuan tentara Amerika silih berganti datang dan pergi dari Okinawa. Banyak di antara mereka yang mulai terbiasa dengan budaya Jepang, termasuk legenda-legenda mistisnya. Sebagian besar kisah supranatural yang terdengar di barak-barak adalah tentang penampakan roh, bayangan tanpa wajah yang berjalan di sepanjang koridor kosong, atau suara langkah kaki yang mengikuti prajurit di tengah malam. Namun di balik kisah-kisah hantu itu, ada legenda yang lebih tua, legenda tentang makhluk yang bisa berubah wujud, menipu manusia, dan mengisap kehidupan dari mereka yang terperdaya oleh kecantikannya. Dalam mitologi Jepang, Kitsune dikenal sebagai rubah yang memiliki kecerdasan luar biasa dan kemampuan sihir yang semakin kuat seiring bertambahnya usia. Rubah yang telah hidup ratusan tahun bahkan dikatakan memiliki 9 ekor, simbol dari kekuatan dan kebijaksanaannya. Namun tidak semua Kitsune bersifat baik, sebagian di antaranya licik, haus tenaga hidup manusia, dan suka mempermainkan mangsanya melalui ilusi. Di masa lalu, banyak penduduk desa di Jepang takut melintasi jalan sunyi pada malam hari, terutama jika bertemu wanita sendirian, sebab bisa jadi itu bukan manusia, melainkan rubah jelmaan. Dalam catatan seorang sejarawan bernama Ue Chasal, disebutkan bahwa bahkan di era modern, masih banyak orang Jepang yang menolak menyebut kata Kitsune saat malam tiba, karena percaya nama itu dapat memanggil entitas tersebut. Sebagai gantinya, mereka menyebutnya dengan nama Inari, dewa kesuburan dan pelindung panen. Legenda Kitsune begitu beragam. Ada yang menggambarkannya sebagai pelindung manusia, bahkan menjadi istri atau kekasih yang setia. Namun ada pula kisah tentang Kitsune jahat yang menguasai tubuh manusia, keadaan yang disebut Kitsunetsuki, atau kerasukan rubah.
Dalam beberapa sekte kuno Jepang, upacara pengusiran roh rubah masih dilakukan hingga kini. Semua itu terdengar seperti mitos, sampai pada suatu malam di tahun 1967, seorang marinir muda Amerika bernama Alan, yang kala itu baru lulus dari pelatihan dasar, dikirim ke Okinawa sebelum penugasannya ke Vietnam. Ia tidak tahu bahwa pengalaman yang menunggunya di sana akan menghantui keluarganya selama beberapa generasi. Alan baru berusia 20 tahun ketika menjejakkan kaki di Okinawa. Seperti kebanyakan prajurit muda, ia bersemangat, percaya diri, dan sedikit sombong. Hari-hari pertamanya di pangkalan terasa biasa saja, latihan, pemeriksaan senjata, dan tidur di barak yang pengap. Namun begitu ia mendapat izin keluar pertama, ia dan rekan-rekannya langsung menuju bar lokal di kota, tempat para gadis Jepang menyambut mereka dengan senyum yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Alan mengenang malam itu sebagai malam terbaik dalam hidupnya. Ia minum sake, tertawa, dan menari bersama seorang perempuan cantik yang tampak seperti berasal dari mimpi. Matanya tajam, kulitnya pucat, dan suaranya seperti bisikan angin. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama, dan Alan merasa seolah dunia berhenti berputar. Ketika ia terbangun keesokan paginya, ia sudah kembali di barat. Dia tidak ingat bagaimana ia pulang, hanya tahu bahwa ia merasa segar dan, anehnya, lebih kuat dari sebelumnya. Namun beberapa hari kemudian, berita buruk datang. Komandan mereka jatuh sakit secara misterius. Misinya ke Vietnam ditunda tanpa batas waktu. Alan kembali ke bar yang sama beberapa kali. Setiap kali, ia melihat hal-hal kecil yang mengganggu pikirannya. Gadis-gadis yang terlalu sempurna, kulit mereka tanpa celah, dan tatapan mata yang dingin. Sementara gadis lain memiliki memar atau bekas luka kecil, para wanita kelas atas tampak tidak tersentuh dunia. Mereka berbicara bahasa Inggris dengan lancar, seolah bukan orang lokal. Suatu malam, ketika salah satu temannya, Jamison, menghilang setelah pergi bersama seorang wanita dari bar itu, Alan mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia bertanya pada seorang gadis mengapa tidak ada pemuda Jepang yang datang ke tempat itu. Gadis itu hanya tersenyum dan menjawab, tempat ini hanya untuk tentara Amerika. Beberapa hari kemudian, Alan bertemu seorang pria Jepang yang mengenakan seragam tua, berdiri di ujung jalan. Pria itu menatapnya dalam diam, lalu memberi isyarat agar Alan mengikutinya ke gang sempit di belakang bar. Di dalam sebuah restoran kecil yang gelap, pria itu memperingatkannya dengan suara rendah, berhati-hatilah pada tempat itu. Beberapa temanmu mungkin tidak akan pernah kembali. Alan menatap pria tua itu dengan bingung. Apa maksud Anda? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah. Pria itu menatap ke arah pintu, memastikan tak ada yang mendengar, lalu berbisik dengan nada tegas. Mereka bukan manusia. Mereka rubah, kitsune. Alan tertawa kecil, mengira itu hanya tahayul. Namun mata pria itu tetap serius, tak berkedip. Ia mengeluarkan sebuah jimat dari kantong bajunya. Selembar kertas kecil dengan huruf kanji merah menyala yang tampak seperti terbakar dari dalam. Bawalah ini, katanya. Kalau kau bertemu lagi dengan wanita itu, lihat matanya dengan cahaya lilin. Kau akan tahu siapa dia sebenarnya. Alan menerima jimat itu dengan ragu, lalu meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan banyak kata. Di jalan pulang menuju barak, hujan mulai turun. Jalan-jalan di kota Okinawa sepi. Hanya terdengar suara tetes air dari atap-atap tua dan gemericik air di selokan. Ia memasukkan jimat itu ke dalam saku seragamnya dan berusaha melupakan kata-kata pria misterius tadi. Namun malam itu, rasa penasaran membawanya kembali ke bar yang sama. Lampu-lampu neon merah berkelap-kelip di luar, memantulkan cahaya di genangan air hujan. Ketika Alan masuk, gadis yang sama, yang berambut panjang dan bermata tajam, sudah menunggunya di meja pojok. Dia tersenyum lembut, seolah tahu Alan akan datang. Sudah lama, katanya dalam bahasa Inggris yang halus. Alan duduk dan mencoba bersikap tenang. Mereka berbincang lama, tentang hidup, perang, dan impian setelah kembali ke rumah. Tapi kali ini, di balik senyum wanita itu, Alan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, campuran antara pesona dan bahaya. Saat mereka berdua pindah ke ruangan belakang yang remang,
Alan mengingat jimat di sakunya. Ia berpura-pura menyalakan lilin kecil di meja, lalu menatap mata gadis itu dengan cahaya redup dari api. Seketika tubuhnya menegang. Pupil mata wanita itu menyempit seperti mata seekor hewan, dan dalam pantulan api lilin, wajahnya tampak berubah, sepersekian detik saja, menjadi sesuatu yang menyerupai rubah putih dengan taring panjang. Alan mundur ketakutan, kursinya jatuh. Gadis itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu tersenyum dingin. "Kau sudah tahu," katanya dengan suara yang berubah serak, nyaris seperti geraman. Tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, cahaya lilin padam, dan ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Alan hanya bisa mendengar napas cepatnya sendiri, lalu sesuatu menyentuh bahunya, dingin, halus, dan bergerak cepat. Ia menjerit dan berlari keluar dari pintu belakang, menembus hujan deras. Ketika ia sampai di jalan, dia menoleh ke belakang, dan melihat sosok perempuan itu berdiri di ambang pintu. Kulitnya bersinar pucat di bawah kilat, rambutnya melayang, dan di belakang punggungnya, tampak sekilas ekor panjang berwarna putih keperakan sebelum menghilang dalam gelap. Keesokan paginya, Alan demam tinggi. Dia menggigil tanpa sebab, tubuhnya lemah, dan mimpi buruk terus datang setiap kali ia menutup mata. Dalam mimpinya, ia melihat wajah gadis itu berubah menjadi rubah raksasa. Lidahnya menjulur, dan matanya menyala merah darah. Setiap kali ia terbangun, ia merasa ada sesuatu yang duduk di dadanya, berat, seperti seseorang menatapnya dari sudut kamar. Dokter pangkalan menyebut itu hanya reaksi stres. Tapi beberapa prajurit mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Ia menjadi pendiam, mudah marah, dan sesekali berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dimengerti. Suatu malam, salah satu rekan sekamarnya, Joe, terbangun karena mendengar suara aneh. Ia melihat Alan berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Bibirnya bergerak, namun suaranya terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Satu suara manusia, satu lagi suara rendah dan mendesis. "Alan, kau baik-baik saja?" tanya Joe dengan suara bergetar. Alan berbalik perlahan, dan di matanya terpantul cahaya aneh berwarna kuning. Ia tersenyum samar. "Aku tidak sendirian lagi," katanya pelan. Beberapa hari kemudian, Alan ditemukan pingsan di luar barak dengan luka di pergelangan tangan, seperti cakaran binatang. Setelah itu ia dipindahkan ke unit medis untuk evaluasi kejiwaan. Dalam catatan medis, tertulis bahwa ia menderita gangguan psikotik akibat trauma perang. Namun banyak yang curiga sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1972, setelah Okinawa dikembalikan sepenuhnya ke Jepang, beberapa bangunan tua di sekitar area bar lama itu dihancurkan. Di antara runtuhan, para pekerja menemukan sisa-sisa tulang manusia, dan sebagian di antaranya adalah tulang hewan dengan bentuk yang tidak dikenal. Beberapa warga lokal menganggap itu sebagai pertanda buruk. Mereka berkata bahwa roh-roh yang terbunuh di masa perang belum tenang, dan kitsune yang mendiami tanah itu telah kehilangan keseimbangannya, menjadi makhluk haus jiwa, bukan lagi penjaga alam. Sementara itu, Alan, yang sudah lama kembali ke Amerika, tidak pernah sembuh sepenuhnya. Ia berhenti dari militer, menikah, dan mencoba hidup normal. Namun keluarganya mengatakan bahwa setiap malam bulan purnama, ia mengurung diri di ruang bawah tanah, menulis simbol-simbol Jepang di tembok dengan kapur putih. Kadang ia berteriak dalam bahasa yang bukan miliknya. Anaknya yang bungsu, Michael, tumbuh tanpa tahu banyak tentang masa lalu ayahnya. Namun sejak kecil, ia sering bermimpi tentang wanita berambut panjang yang menatapnya dari balik hutan. Kadang, dalam mimpinya, wanita itu memanggil namanya dengan suara lembut. Pada tahun 2018, Michael, yang kini berusia 40 tahun, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Okinawa. Ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya puluhan tahun lalu. Saat tiba di pulau itu, semuanya tampak damai. Pantai berpasir putih, pepohonan hijau, dan masyarakat yang ramah. Tak ada tanda-tanda misteri. Namun malam pertama di hotel, ia mulai mendengar suara langkah kaki di lorong. Saat membuka pintu, tidak ada siapapun. Tapi di kaca jendela, ia melihat kabut tebal bergerak perlahan dari arah hutan.
Keesokan harinya, ia mengunjungi lokasi bekas pangkalan militer Amerika yang kini sudah kosong. Bangunan itu setengah runtuh, ditumbuhi lumut dan semak liar. Saat ia masuk ke salah satu ruangan bekas barak, udara terasa berat dan lembab. Di dinding, masih ada coretan huruf Jepang samar, Kitsune no Yoru, yang berarti malam para rubah. Di sana, Michael menemukan buku catatan tua dengan sampul kulit retak. Di halaman pertama tertulis nama ayahnya, Alan Jejarte. Halaman-halaman berikutnya penuh dengan tulisan tak terbaca, campuran bahasa Inggris dan Jepang, serta gambar simbol ekor rubah dan mata kuning. Salah satu kalimat yang masih jelas terbaca berbunyi, "Dia datang kepadaku lagi. Dia tidak menua. Dia masih sama seperti dulu. Aku pikir dia ingin anakku." Saat malam tiba, Michael kembali ke penginapan dengan kepala penuh pertanyaan. Dia membuka jendela kamarnya, membiarkan angin laut masuk. Di luar, bulan tampak besar dan merah, menggantung rendah di atas horizon. Kemudian, dari arah hutan, ia melihat cahaya samar, seperti lentera yang bergerak perlahan. Sosok seorang wanita muncul di balik pepohonan, berpakaian kimono putih, rambutnya terurai panjang. Ia berdiri diam, menatap langsung ke arah jendela Michael. Tanpa sadar, Michael memanggil, "Siapa kamu?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap, lalu tersenyum, dan dalam sekejap, lenyap diselimuti kabut. Michael mundur ketakutan, napasnya terengah. Dia menatap kaca jendela, dan di pantulan wajahnya sendiri, ia melihat sepasang mata kuning bersinar di belakang bahunya. Malam itu, Michael tak bisa tidur. Hatinya berdebar kencang, sementara pikirannya dipenuhi bayangan wajah wanita dari hutan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena lelah. Namun rasa dingin yang merayap di tengkuknya, dan aroma samar bunga liar yang masih tercium di udara, membuatnya sulit percaya. Keesokan paginya, ia mendatangi kuil kecil di kaki bukit, tempat yang direkomendasikan pemilik penginapan. Di sana, ia bertemu seorang pendeta tua bernama Shouda. Lelaki itu menyambutnya dengan senyum hangat, tapi ekspresinya berubah ketika Michael menyebut nama Alan Charter. "Charter-san," gumamnya pelan, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur. Ia menatap Michael tajam. "Ayahmu pernah datang ke kuil ini, lebih dari 50 tahun lalu. Ia membawa jimat yang terbakar separuh dan memohon agar aku menghapus kutukan yang dibawanya." Michael menelan ludah. Apa yang terjadi padanya sebenarnya? Shouda menatap jauh ke arah pepohonan, lalu menjawab lirih. Ia mencintai yang tidak seharusnya dicintai. Pendeta itu bercerita bahwa dulu, sebelum perang berakhir, di sekitar wilayah itu hidup roh rubah yang menjaga keseimbangan alam. Tapi ketika ribuan manusia tewas dalam pertempuran Okinawa, darah dan kesedihan memanggil kekuatan gelap yang menodai roh-roh suci itu. Sebagian dari mereka berubah menjadi makhluk buas, Nogitsune, rubah jahat yang memakan jiwa manusia untuk memperkuat diri. Salah satu dari Nogitsune itu adalah wanita yang memikat ayah Michael. Dia muncul dalam wujud manusia untuk menarik prajurit muda yang kesepian, memberi mereka ilusi cinta, lalu mengisap energi hidup mereka sedikit demi sedikit. Tapi pada Alan, sesuatu berbeda. Ia tidak langsung mati. Nogitsune itu justru terikat padanya. Sebuah ikatan tak kasat mata terbentuk di antara keduanya. Sejak malam itu, kata Shouda, roh rubah itu mengalir di dalam darah keluargamu. Michael merasa darahnya membeku. Maksud Anda, kutukan itu diwariskan? Shouda mengangguk pelan. Ia tidak bisa mati karena terikat pada garis keturunan. Ia menunggu hingga rohmu cukup kuat untuk menjadi wadah baru. Malam berikutnya, Michael memutuskan untuk kembali ke lokasi bertua tempat semuanya bermula. Hutan di sekitarnya kini tumbuh liar, menelan sisa-sisa bangunan beton dan baja. Di bawah sinar bulan, ia berjalan menembus kabut, hanya diterangi cahaya senter. Ketika sampai di tengah runtuhan, suara langkah kaki halus terdengar di belakangnya. Ia menoleh, wanita berkimono putih itu berdiri di sana. Wajahnya bersinar pucat, mata kuningnya menyala lembut. "Michael," panggilnya lembut, suaranya seperti bisikan dari mimpi. Michael mundur beberapa langkah, tapi kakinya terasa berat.
Kau siapa sebenarnya? Wanita itu tersenyum, menunduk sedikit. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya memenuhi janji lama. Janji apa? Ia mendekat perlahan, langkahnya nyaris tak bersuara di atas tanah lembab. Ayahmu berjanji akan bersamaku selamanya. Tapi waktu mencuri dirinya dariku. Sekarang, aku ingin kau menggantikannya. Michael menggeleng panik. Aku bukan dia. Aku tidak punya hubungan denganmu. Wanita itu berhenti beberapa meter di depannya. Darahmu adalah darahnya. Kau tidak bisa melarikan diri dari warisanmu. Tiba-tiba angin kencang berhembus, meniup dedaunan dan kabut. Dari balik gelap, puluhan bola cahaya muncul. Kitsunebe, api rubah yang berputar-putar mengelilingi mereka. Suara bisikan mulai terdengar dari segala arah, dalam bahasa Jepang kuno yang tidak dimengerti Michael. Ia berusaha berlari, tapi tanah di bawahnya retak dan terbuka. Dari celah itu, asap hitam keluar, membentuk bayangan seekor rubah besar dengan 9 ekor. Sosok wanita itu perlahan berubah, rambutnya menjadi putih panjang, wajahnya memanjang, dan taring tajam muncul di mulutnya. Jangan takut, katanya dengan 2 suara sekaligus. Satu lembut, satu menggema seperti dari dalam bumi. Aku akan membuatmu abadi seperti dia. Michael menjerit dan mengeluarkan jimat yang ia temukan dari buku catatan ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan jimat itu ke tanah dan menyalakan api dari korek saku. Segera simbol-simbol di kertas itu menyala terang, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kabut. Rubah besar itu melolong kesakitan, tubuhnya berputar dan menghilang dalam kepulan asap tebal. Wanita itu menatap Michael dengan tatapan marah dan sedih sekaligus. Kau tidak bisa menghancurkanku. Aku adalah bagian dari darahmu. Lalu ia lenyap bersama cahaya terakhir lilin yang padam tertiup angin. Michael terbangun di rumah sakit beberapa jam kemudian. Seorang perawat Jepang menjelaskan bahwa ia ditemukan pingsan di reruntuhan tua, tanpa luka apapun. Polisi lokal mengatakan tidak ada jejak wanita yang dimaksudnya. Tapi di sakunya, mereka menemukan sepotong kertas hangus dengan simbol kuno dan noda darah di tepinya. Ia kembali ke Amerika beberapa minggu kemudian. Namun mimpi buruk tidak pernah benar-benar hilang. Kadang ia terbangun tengah malam dan melihat bayangan ekor panjang melintas di ujung tempat tidurnya. Kadang ia mendengar bisikan lembut di telinganya. Aku masih di sini. Suatu malam, ketika ia menatap cermin kamar mandi, matanya tiba-tiba berpendar kekuningan selama beberapa detik, lalu kembali normal. Ia menatap pantulan dirinya lama sekali, mencoba meyakinkan diri bahwa ia masih manusia. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah ikut bersamanya pulang. 3 tahun berlalu. Michael kini tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran Seattle. Ia jarang berbicara dengan siapapun, sibuk menulis catatan yang tak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Dalam catatan itu, ia mencoba merangkai kembali sejarah keluarga mereka, mencari tahu apakah kutukan itu bisa diakhiri. Ia menemukan satu petunjuk terakhir, legenda kuno yang mengatakan bahwa roh rubah hanya bisa diistirahatkan bila seseorang dengan darah campuran manusia dan kitsune rela mengorbankan jiwanya untuk memutus ikatan. Tidak dengan doa, tapi dengan kesadaran penuh. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit. Michael menyalakan lilin di sekeliling kamar, duduk di tengah lingkaran simbol yang ia salin dari buku ayahnya. Di tangannya, jimat terakhir yang belum terbakar. Kalau kau masih di sini, katanya lirih, datanglah. Aku akan mengakhiri ini malam ini. Udara di ruangan menjadi dingin. Cahaya lilin bergetar, lalu dari bayangan dinding, sosok wanita itu muncul lagi. Masih sama seperti puluhan tahun lalu. Cantik, tenang, dan abadi. Aku tahu kau akan memanggilku, katanya lembut. Kau tidak bisa melawan darahmu. Michael menatapnya dengan mata yang kini bersinar sama. Mungkin tidak, tapi aku bisa memutus rantainya. Ia menancapkan jimat ke dadanya sendiri. Cahaya keemasan memancar begitu kuat hingga memenuhi ruangan. Wanita itu menjerit. Tubuhnya larut menjadi abu perak. Suara ribuan rubah melolong bersamaan, lalu semuanya hening. Ketika cahaya meredup, hanya tubuh Michael yang tersisa, terbaring damai dengan senyum tenang di wajahnya.
Di tangan kanannya, jimat itu terbakar perlahan, menyisakan abu berbentuk simbol lingkaran yang sempurna. Beberapa bulan kemudian, seorang arkeolog Jepang yang meneliti reruntuhan Okinawa menemukan sesuatu aneh di bawah tanah bekas bar itu, sepotong cermin kuno dengan ukiran rubah di bingkainya. Tapi anehnya, permukaannya tidak memantulkan wajah siapapun. Ia hanya memperlihatkan bayangan bulan penuh yang bersinar di tengah kegelapan. Di bawah cermin itu, tertulis satu kalimat pendek dalam bahasa Inggris dan Jepang. Kutukan berakhir ketika darah terakhir berhenti berdenyut. Namun malam itu, di antara pepohonan di sekitar runtuhan, penduduk setempat bersumpah melihat sesosok wanita berkimono putih berjalan perlahan menuju laut, dan sebelum lenyap, ekor putih panjangnya tampak melambai lembut di udara.